Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyudiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Akahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.
Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila.